Dengan 260 juta orang penduduk saat ini, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, di mana keanekaragaman geografis negara kepulauan ini sama luasnya dengan keanekaragaman etnisnya. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia juga mencatat pertumbuhan yang mengesankan dengan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia dalam hal keseimbangan kemampuan daya beli dan menjadi anggota G20. Perpaduan lebih dari 300 suku bangsa menjadikan kebudayaan dan tradisi Indonesia begitu unik dan khas. Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap Indonesia, kami berkunjung ke Jakarta untuk menemui beberapa keluarga. Kami menyadari betapa pentingnya arti rumah, menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang yang kita cintai dengan menikmati dan merayakan setiap peristiwa sekecil apapun itu yang akan membesarkan makna pada sebuah rumah. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, sekitar 70% dari penduduk Indonesia merupakan kelompok usia bekerja. Tidak diragukan lagi bahwa generasi baru ini akan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk masa depan Indonesia. Mereka akan memiliki rumah sendiri yang ditinggali sebagai keluarga inti, optimis akan masa depan, serta tidak ragu dan bebas mengutarakan ide-ide dan pendapat mereka sendiri. Hari-hari yang kita habiskan bersama, berbagi cerita, mimpi, aspirasi, bahkan juga rahasia, telah membantu kami sepenuhnya memahami apa yang dapat membuat orang Indonesia merasa nyaman berada di rumah. Kalau buat saya sih rumah itu ya kayak tempat kita bertemu keluarga, tempat istirahat, tinggal gitulah. Ketemu orang-orang yang kita sayang, atau kita kerja lelah seharian, istirahat di rumah. Rumah itu tempat hiruk pikuk kita, tempat ya ngelihat tumbuh kembang anak, ya kan, tempat suka dukanya, tempat ceritanya, ya sehancur-hancurnya ngelihat kondisi rumah dengan anak gitu, seberantak-berantakannya, ya itulah. 3 tahun yang lalu sih mungkin sama ya, tapi lebih banyak orangnya. Kalau sekarang kan tinggal berdua, kalau kemarin ya ada kakak, ada adik gitu, sama orang tua, ibu, ayah lebih ramai. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya, dan yang pasti ada ceritanya. Orang kerja, Mbak? Oh iya Mas. Pagi amat tuh, Iya nih ada kerjaan banyak. Oh, hati-hati ya. Oke. Kalau di sini lumayan apa ya? Ada paguyuban, ada ya kan, Ya. RT RW-nya ada acara apa, sering ada Baik sih. komunikasi. Kita itu kan hidup nggak lepas dari itu sosial, faktor sosial kan namanya kan itu, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Kalau ada apa-apa kita ke siapa? Tetangga, kiri kanan. Walaupun kita punya saudara banyak, tetap aja kita tetangga dulu yang harus kita tolong. Nggak mungkin saya lari, nelfon saudara kan jauh, Jakarta kan macet, utama semuanya tetangga. Semuanya itu tidak lepas dari lingkungan tetangga. Fasilitas juga nomor 1, tetangga, silaturahmi. Perlunya sosial kemasyarakatan ya seperti itu. Semakin kami berinteraksi dan berdialog dengan mereka, maka semakin jelas bagi kami bahwa rumah bagi orang Indonesia adalah lebih dari sekedar ruang fisik dan investasi. Penelitian kami menunjukkan 67% orang Indonesia percaya bahwa rumah merupakan tempat di mana mereka menghabiskan waktu dan berbagi momen-momen dengan orang-orang tercinta. Rumah merupakan tempat di mana mereka dapat menjadi diri sendiri dan menciptakan aturan-aturan hidup mereka sendiri. Namun, di saat yang bersamaan, mereka juga tetap menyelaraskan diri dengan tradisi dan pengharapan keluarga. Ini hanya sekedar awal dari penemuan tentang keadaan yang kontras yang selalu terjadi di Indonesia. Penduduk usia muda yang jumlahnya sangat besar saat ini terhubung secara digital, berdandan dengan gaya paling mutakhir, dan memiliki pola pikir yang global.
Mereka seringkali hidup di dalam dunia media sosial serta berbagi pikiran dan perasaan mereka dengan dunia luar. Kecenderungan yang berkembang saat ini adalah mereka meninggalkan rumah orang tua dan membentuk keluarga inti mereka sendiri. Namun, keluarga besar, teman-teman, dan tetangga tetap menjadi bagian dari kehidupan dalam rumah mereka. Mereka tetap meyakini pentingnya setiap keluarga menghabiskan waktu bersama di malam hari, namun penelitian kami juga menunjukkan bahwa 75% penduduk Indonesia saat ini melakukan hal tersebut di depan televisi. Perpaduan antara hal-hal modern dan tradisi inilah yang membuat rumah di Indonesia menjadi begitu unik. Banyak hal yang sepertinya ya dari furniturnya ini kan identik. Karena kan ini orang tua banget dengan model-model kayu-kayu, ya itu jadi ya buat kenangan aja sih gitu. Kalau memang pindah pasti ya sebenarnya sih nggak begitu suka ya, tapi saya dapat input mengenai furniture Jepara, furniture kayak gini kan dari mertua ya, dari orang tua. Jadi kalau diskusi masalah barang-barang seperti ini beliau lebih paham gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kalau duduk ya kangen aja beliau dengan barang-barang seperti ini ya. Mungkin kan kalau Mbak lihat kan ada beberapa yang kelihatannya antik kayak tempat menyimpan kayak gitu ya, itu ya yang saya ingat dari rumah ini seperti itu gitu. Kalau istri itu kayaknya superhero ya, megang semua kalau buat saya. Karena biasa suami jauh dan semua harus dihandle. Mungkin kalau tiap hari barengan kita bisa bagi-bagi tugas. Nah, berhubung dia banyak di luar kota, jadi apapun kayak ada kejadian apapun namanya mati lampu atau apa, saya harus bisa sigap. Ada yang rusak atau apapun lah itu ya, harus bisa menghandle dua-duanya. Dari mulai cuci piring, nyapu, sampai benerin mobil, harus bisa dihandle. Saya bisa masak ya diajarin sama ibu saya. Ibu saya dulu juga diajarin sama nenek saya. Jadi resep nenek itu turun-temurun dari ibu ke cucu, saya dan kakak-kakak saya. Yang paling saya ingat nasihat dari ibu dan nenek itu adalah semua bahan-bahannya harus segar, harus fresh. Jadi kita nggak pernah pakai bumbu yang udah jadi beli di mana gitu. Jadi semua bawangnya, cabenya, bumbu dapurnya itu mesti fresh. Nah, nanti menghaluskannya biasanya saya pakai blender karena lebih cepat, lebih praktis, dan hasilnya ya lebih halus gitu. Karena kan saya juga kerja, jadi harus masak tuh harus efisien lah waktunya. Peralatan rumah tangga di Indonesia saat ini dianggap dapat membantu mempertahankan tradisi keluarga dan budaya, namun dalam konteks yang lebih modern. Pendingin ruangan membuat setiap keluarga dapat menghabiskan waktu bersama dan berbagi momen dalam suasana yang nyaman. Alat penjernih air minum membantu para ibu menjaga kesehatan anak-anak mereka. Televisi pun menjadi alat untuk mendidik anak-anak. Kalau buat saya kulkas itu penting ya, karena itu namanya stok makanan. Kita ada di sana, kita simpan di sana kan, biar dia awet. Ya kalau nggak ada kulkas, saya juga mati kutu. Saya kan suka masak. Ya kalau udah libur pasti saya masak, atau hari biasa juga kalau saya ada waktu nggak capek pasti saya masak. Dan kalau belanja juga nggak tiap hari. Saat weekend saya belanja stok buat seminggu. Nah bersih-bersihin masukin kulkas. Kalau AC, untuk zaman sekarang ya, AC tuh kalau nggak ada di ruangan kita kayaknya gimana ya? Bukan, kayaknya nggak nyaman, kayaknya nggak banget gitu ya. AC tuh buat saya ya terus terang tidur nggak pakai AC tuh nggak bisa tidur. Anak saya satu yang Kimi itu hari-hari kalau nggak pakai AC pun dia nggak akan bisa. Dia selalu minta gitu. Anak saya banyak dapat ilmu dari televisi. Kan kita kerja, saya udah siapin flash disk, isinya lagu-lagu, ilmu-ilmu berhitung dan apapun nyanyian yang bisa educate anak saya gitu kan. Akhirnya ya udah dari situ dia bisa belajar 1, 2, 3 sampai 10, nyanyi-nyanyi ataupun ABCD dan segala macam.
Itu sih untuk saat ini TV cukup membantu perwakilan. Saya kalau nyuci tangan saya kan hancur ya, kena sabun saya alergi, kena deterjen gitu. Jadi saya wajib punya mesin cuci, itu ngebantu banget. Tapi kalau misalkan baju-baju putih gitu kan, saya rendam, kalau kucek-kucek sebentar sih masih bisa. Tapi kalau untuk cucian banyak saya harus pakai tangan, saya nggak sanggup. Gitu aja, makanya mesin cuci ya, penting juga. karena mampu juga beli. Iya. Kalau enggak juga, kalau menikah sama saya suruh nyuci juga kan gitu. Tapi karena kita bisa, kenapa sih nggak manjakan istri? Pikiran saya kan ya udah belilah kan. Kalau enggak juga ya saya suruh nyuci juga ke sungai kalau ada sungai gitu. Nggak ada sungai di sini.